نبينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita masuk dalam kajian fikih, yaitu kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah juz 3. Dan ini pertemuan kita yang kedua kali melanjutkan kepada pembahasan tentang ahkamul Islam, hukum-hukum Islam, yang mana sebelumnya telah kita bahas 5 hukum pokok dalam Islam, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, sekarang kita masuk kepada pembagian fardu atau pembagian wajib. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darin amin. Aqsamul fard, macam-macam fardu. Al-fardu kisman, fardu itu ada 2 bagian, fardu ain wa fardu kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Huwal wajib ala kulli mukallafin fi'luh, yaitu suatu kewajiban yang wajib dikerjakan atas setiap individu mukallaf. Setiap individu itu harus mengerjakannya. Wa idza fa'alahu al-ba'd, secara gampangnya jika dikerjakan oleh sebagian, la yaskut 'anil bakin, maka belum gugur dari sebagian yang belum mengerjakan. Nah, ini seperti jika seorang guru mengatakan ke muridnya, semua murid harus mengerjakan tugas. Ini maka setiap murid hukumnya fardu ain mengerjakan tugas itu. Ini namanya fardu ain. Dan rata-rata yang paling banyak di dalam setiap kewajiban syariat itu hukumnya fardu ain. Yang kedua, fardul kifayah. Apa itu? Huwal wajib fi'luh ala jami'il mukallafin. Sesuatu yang wajib dikerjakan atas seluruh mukallaf, di dalam hal harus ada yang mengerjakan. Ya. Walakin akan tetapi idza fa'alahu ba'duhum saqata 'anil bakin. Jika dikerjakan oleh sebagian, maka yang lain gak wajib lagi. Ini seperti perintah guru bilang kepada murid-muridnya, ayo hapuslah papan tulis. Ini perintah hapuslah papan tulis ini untuk seluruh murid. Tapi jika ada satu murid saja yang sudah menghapusnya, maka yang lain gak wajib lagi. Karena intinya adalah yang penting ada yang mengerjakan. Beda jikalau fardu ain. Fardu ain seperti guru menyuruh murid-muridnya untuk mengerjakan tugas. Maka setiap murid harus mengerjakan tugas tersebut. Ini perbedaan secara gampang antara kifayah sama ain.
Seperti apa? Kasolatil janazah, seperti solat jenazah. Bahkan seluruh kewajiban untuk mayit ya, atas apa yang diarahkan kepada mayit, atas yang hidup, itu semua sifatnya adalah kifayah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Kemudian di dalam masalah ain dan kifayah ini tidak hanya wajib, tapi ada juga istilah sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Sunnatul ain, ada sunnatul kifayah. Sunnatul ain seperti sholat duha, ya. Kemudian sholat tahajud, ini disunahkan setiap mukallaf. Per individu itu disunahkan. Itu sudah jelas. Kalau sunnah kifayah ini seperti jika ada lebih dari satu orang, ini sunnah daripada satu dari dua orang itu untuk mengucapkan salam jika bertemu dengan muslim yang lain. Dan itu sudah mencukupi daripada salam yang lainnya. Contoh seperti jika seorang guru masuk kelas, maka satu murid saja mengucapkan salam, maka yang lain tidak disunnahkan salam lagi. Sehingga namanya sunnatul kifayah. Akan tapi menjawab salam, ini jika yang disampaikan salam satu orang, hukumnya fardu ain menjawab. Tapi kalau yang disalami ini lebih dari satu orang, maka menjawab salamnya fardu kifayah. Contoh sebagai seorang guru masuk kelas dan guru itu memulai salam kepada para murid. Maka satu dari murid itu yang menjawab salam, yang lain sudah gugur, tidak wajib menjawabnya. Nah, ini diantara perbedaan antara sunnah kifayah sama sunnah ain. Kemudian di dalam tadi pembahasan masalah fardu, di sini ada istilah mukallaf, yaitu sesuatu yang wajib atas setiap mukallaf. Nah, apa mukallaf itu? Nah, mukallaf ini secara garis besar al-baligh al-aqil, seseorang yang sudah baligh dan berakal. Baligh ini apa? Baligh ini adalah jika seorang anak sudah terjadi padanya satu daripada tiga hal, maka hukumnya baligh dia. Apa saja tiga hal itu? Yang pertama, mimpi basah atau keluar mani. Tidak harus mimpi, ya. Mau keluar mani secara sengaja atau karena tidur atau apapun, maka hukumnya dia baligh. Baik itu laki maupun perempuan. Walaupun perempuan jarang, perempuan mengalami mimpi basah jarang, ya. Tapi itu terjadi. Kapan minimal seseorang itu mimpi basah? Minimal umur 9 tahun Qamariyah, 9 tahun Hijriyah. Maka jika seorang anak umur 9 tahun Hijriyah, itu kalau pakai umur Masehi, itu perselisih antara Masehi dan Hijriyah ini 10 hari. Per tahunnya 10 hari. Karena kalau Masehi 365, kalau Hijriyah 355. Sehingga kalau kita menghitung 9 Hijriyah ini berapa Masehi, 9 tahun Qamariyah ini berapa Masehi, maka 9 kali 10, 90. Sehingga 9 tahun dikurangin 90 hari atau 3 bulan. Nah, dapatnya 8 tahun 9 bulan. Seorang anak yang sudah umur 8 tahun 9 bulan secara Masehi, kemudian dari dia keluar pernah mimpi basah, di umur itu hukumnya sudah langsung balik. Sudah langsung dihukumi balik. Sehingga wajib bagi dia segala hal yang diwajibkan atas orang mukallaf. Dan mulai tertulis baginya maksiat, dosa tertulis, pahala tertulis, ya. Sebelum itu maksiatnya enggak ketulis dosa.
perbuatan dia nggak sholat itu nggak tertulis dosa jika sebelum balik. Tapi kalau sudah balik mulai jalan itu. Nah, sehingga perlu diperhatikan para orang tua, anak-anak yang sebelum masuk umur 8 tahun 9 bulan ini sudah harus diajari urusan-urusan yang urgent dalam ibadah. Seperti cara wudu, cara bersuci, istinja, kemudian rukun-rukun sholat, hal yang membatalkan wudu, yang membatalkan sholat, ini hendaknya tahu dulu. Sehingga ketika dia sudah balik, dia sudah siap. Tidak perlu lagi kita mengajarinya karena dia sudah siap sebelum balik. Itu yang pertama tadi, yaitu keluarnya mani untuk umur 9 tahun qamariyah bagi laki dan perempuan. Yang kedua adalah keluarnya darah haid bagi khusus perempuan. Nah, minimal perempuan ini keluar haid ketika dia umur 9 tahun qamariyah, yaitu 8 tahun 9 bulan. Sehingga usahakan seorang tua, khususnya ibu, itu ngasih tahu dulu kepada anak sebelum dia mencapai umur tersebut. Sehingga tidak sampai kaget. Ketika dia haid tidak kaget. Karena kadang-kadang anak itu ketika keluar sesuatu dari hal yang intim, ya, itu malu, tanya orang tua malu, lapor ke guru malu, lapor ke teman malu, sehingga dia simpen. Padahal itu hal yang lumrah untuk umur bagi dia sudah lumrah. Cuman karena kurang diberi informasi akan hal tersebut, sehingga khawatir dia sedang haid tapi dia tetap sholat, hukumnya dosa. Kemudian ketika dia suci dari haid, dia tidak ngerti apa cara mandi wajib. Padahal ini harus dijelaskan oleh orang tuanya. Nah, karena itulah di sebagian sekolah itu diharapkan untuk khususnya sekolah-sekolah SD, untuk guru-guru agama ada kelas khusus untuk perempuan, khususnya di dalam masalah haid. Nah, sehingga mereka jangan sampai sudah mengalami masa haid tapi tidak ngerti hukum haid. Sudah mengalami masa haid tapi tidak ngerti cara mandi wajib. Ini tanggung jawab kita semua. Nah, kemudian yang ketiga adalah jika seorang anak itu tidak pernah mimpi basah, kemudian seorang perempuan tidak pernah haid, maka kapan baliknya? Nah, ini untuk yang ketiga ini, kalau sudah sempurna umur 15 tahun qamariyah. Sudah umurnya 15 tahun qamariyah. Itu walaupun tidak pernah haid bagi perempuan itu, atau laki-laki yang tidak pernah mimpi basah, umur segitu sudah hukumnya balik. Kalau menurut hitungan Masehi, berarti 15 kali 10, 150 hari. Kalau berarti sama dengan 5 bulan. Nah, 15 dikurangi 5 bulan, 14, 7 bulan. Ya, seorang anak kalau umur Masehinya 14 tahun 7 bulan, itu sudah hukumnya balik dia. Walaupun tidak pernah mimpi basah, atau perempuan yang tidak pernah haid, umur segitu 14 tahun 7 bulan itu sudah dihukumi balik, sehingga wajib baginya hal-hal yang diwajibkan atas orang-orang dewasa. Ini. Yang kedua al-akil, balik yang berakal. Itu mukallaf. Kalau balik tapi maaf gila atau ndak waras atau idiot, ini hukumnya belum mukallaf. Mukallaf itu kalau sudah balik dan berakal. Nah, sebagian ulama, dan ini yang mu'tamad, itu disebut mukallaf juga adalah sudah sampai padanya ajaran Islam, sudah sampai kepadanya dakwah untuk masuk Islam sudah sampai. Nah, sehingga orang-orang yang hidup di pedalaman, contoh di pedalaman Amazon, yang mulai bayi sampai dewasa tidak pernah dengar namanya Islam, tidak pernah. Karena tidak ada ulama masuk situ, juga tidak ada situ akses media, mau internet, mau koran, mau apapun, nggak pernah dia ngerti Islam. Maka hukumnya, walaupun mereka nyembah berhala, walaupun mereka telanjang terus, ya,
tidak pernah sholat, makan bangkai macam-macam, hukumnya tidak diwajibkan sholat. Bahkan jangan sholat, nggak wajib Islam. Ya, seperti itu hukumnya tidak wajib Islam. Kenapa? Karena tidak ada media yang menyampaikan Islam kepada mereka. Sehingga ini masuk dalam firman Allah Ta'ala, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dan kami tidak mengadab, kata Allah, dan kami tidak mengadab sampai kami ngutus Rasul. Rasul di sini maksudnya atau nuwabuh, para penggantinya, itu para ulama, pewarisnya. Tidak pernah ada seorang ulama pun yang masuk situ. Tidak pernah dengar istilah Islam, tidak pernah dengar istilah Nabi Muhammad, tidak pernah. Sampai wafat demikian, maka mereka selamat daripada siksa. Cuman nggak dianggap Islam. Di dunia nggak dianggap Islam, tapi nanti di akhirat selamat dari adab. Ya, selamat dari adab, dan mereka masuk surga walaupun tingkat yang paling bawah karena tidak ada amal sedikit pun. Nah, itu artinya mukallaf. Kemudian setelah menjelaskan tentang hukum-hukum Islam, di sini musannif masuk kepada bab fiqih, yaitu at-taharah, artinya bersuci. Mengapa di dalam setiap kitab rata-rata dimulai dengan taharah? Padahal rukun Islam itu setelah syahadat sholat, maka syahadat ya itu sudah jelas termasuk rukun Islam yang pertama. Habis syahadat baru as-sholah. Nah, sekarang kita membahas masalah syahadat sedikit. Jadi syahadat itu tidak bisa diterima kecuali dari yang sudah balik. Syahadatnya anak kecil, seumpama anak ini lahir dari dua orang tua yang non-muslim. Kemudian dia bersyahadat, dilatih mungkin karena hidupnya di area muslimun, sehingga diajak sama teman-teman yang muslim untuk ngaji, dia mau, dipakaikan sarung, mau diajari sholat sampai lancar urusan sholat, lancar, Fatihah lancar, ya. Nah, ini syahadatnya dia tidak bisa menjadikan dia ini muslim. Maksudnya bagaimana? Seumpama ini anak meninggal dalam keadaan kafir, belum balik dia belum balik, meninggal, hukumnya tidak boleh dikubur di kuburan muslimin. Juga tidak boleh untuk disolati karena hukumnya belum muslim. Syahadatnya dia Ustaz, dia sudah hafal syahadat. Hukumnya syahadatnya nggak diterima karena dia belum balik. Akan tetapi setiap anak yang meninggal belum balik itu tidak mungkin masuk neraka. Karena tadi mereka belum mukallaf. Ya, walaupun dibaptis, walaupun umpama dia dibakar, ikut acara karena mungkin agama Hindu dibakar dia, walaupun ya itu tidak berpengaruh karena memang kewajiban syariat tidak berlaku atas mereka. Itu anak-anak yang meninggal sebelum balik. Nah, kemudian setelah masalah syahadat, sholat. Nah, sholat ini tidak dibahas di awal dikarenakan tidak mungkin seseorang itu bisa sholat kecuali dia sudah benar wudunya. Karena tidak mungkin seseorang itu bisa sholat kecuali sudah benar wudunya. Karena itulah mengapa para ulama yang dibahas masalah wudu dulu. Nah, wudu ini tidak mungkin bisa wudu kecuali sudah ngerti urusan air. Tidak mungkin orang itu bisa wudu kecuali dia harus ngerti, oh ini air yang bisa dipakai wudu, ini air yang nggak bisa pakai wudu. Itu dia harus paham dulu. Sehingga di kitab yang lain, contoh Fathul Qarib, ya, Matun Taqrib, syarahnya Taqrib, itu yang dibahas dulu adalah urusan air. Nah, ini pun taharah juga demikian. Karena di sini at-taharah hiya fi'lu ma la tasihhu shalah illa bih. Taharah adalah melakukan suatu perbuatan yang tidak sah suatu sholat tanpa perbuatan itu. Apa perbuatan itu? Yaitu tadi menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Karena sholat
harus suci dari hadas dan suci dari najis. Maka di sini wahia nau'an, toharoh ini bagi dua. Yang pertama toharoh minal hadas, bersuci dari hadas. Yang kedua toharoh minal khobath, bersuci dari najis. Apa bedanya najis dan hadas? Hadas ini tidak kelihatan, ya, sesuatu yang abstrak. Kalau najis kelihatan. Gampangannya, seseorang yang mengeluarkan air seni, buang air kecil, itu proses buang air kecilnya hadas. Nah, yang dikeluarkan air seni itu najis. Ya, hadas tidak kelihatan. Karena itulah bersuci dari hadas bukan dibasuh tempat keluarnya hadas, tapi ikut aturan syariat, yaitu membasuh muka, kedua tangan, sebagian kepala dan kedua kaki dengan niat. Ya, bukan yang dibasuh tempat keluarnya najis, tidak. Karena ini hadas abstrak. Tapi kalau menghilangkan najis, itu yang dibasuh ya tempat yang kena najisnya itu. Nah, ini perbedaan antara hadas dan najis. Masuk kepada bagian pertama, yaitu at-taharah minal hadas, bersuci dari hadas, yaitu al-wudu wal ghuslu wat tayammum badalan minhuma. Secara garis besar, bersuci dari hadas ini ada dua, yaitu wudu, itu suci dari hadas kecil, wal ghuslu, suci dari hadas besar. Wat tayammum, dan yang ketiga ini sebagai pengganti dari wudu dan mandi, yaitu at-tayammum, pengganti dari keduanya. Nanti akan kita bahas secara detail pada bab-babnya insyaallah. Kemudian yang kedua, at-taharah minal khabath, bersuci dari najis. Nah, di najis ini itu kalau kita bagi ada dua secara garis besar. Bersuci dari najis yang keluar dari dua jalan, ada bersuci dari najis yang bukan keluar dari dua jalan. Nah, yang keluar dari dua jalan namanya istinja. Jadi bersuci dari najis yang keluar dari dua jalan istinja. Kalau bersuci dari najis yang enggak keluar dari dua jalan namanya non istinja. Ini ada perbedaan hukum. Apa itu? Yaitu kalau istinja itu tidak harus pakai air. Bisa pakai air, bisa pakai batu. Istilahnya batu di sini boleh tisu, boleh kertas, sesuatu yang nanti sama apa fungsinya kayak batu. Tapi kalau bersuci dari najis yang bukan istinja, yang non istinja, ini harus pakai air yang suci, mensucikan. Itu harus, tidak bisa diganti dengan tisu, apalagi tisu basah atau apapun yang bukan air yang suci mensucikan, tidak bisa dipakai. Harus dengan air yang suci mensucikan. Ini untuk najis yang di luar istinja. Maka di sini musannif memulai dengan yang istinja. At-taharah minal khabath itu diantaranya al-istinja, ya. Kemudian yang kedua, wa izalatun najasah, menghilangkan najis, anil badan, dari badan, wasaub, pakaian dan tempat. Karena tiga hal inilah yang disyaratkan bersih ketika sholat. Nah, jadi yang di sini pengarang menjelaskan menghilangkan najis dari tiga ini saja, karena tiga inilah yang disyaratkan bersih ketika sholat. Apa itu? Badannya, kemudian pakaiannya, ya, mulai dari kopiah, sarung, baju dalam, baju luar harus suci. Wal makan, dan tempat. Apa tempat sholat? Yaitu tempat yang ketika orang itu sholat tertempel badan atau pakaian, itu namanya tempat sholat. Jadi kalau di ruangan ini itu tidak wajib kita periksa suci semua, kerepotan. Yang penting tempat kita sholat yang sekiranya tertempel dengan badan kita atau sarung kita itu sudah suci, cukup. Walaupun samping sini najis, itu tetap sah, walaupun makruh, ya, karena sholat berdekatan dengan najis hukumnya makruh, kecuali memang tidak bisa untuk dihindari.
Contoh sayap laron yang berterbangan. Ya, kita sudah menghindar tapi tengah-tengah sholat kena angin, akhirnya nempel-nempel. Nah, ini ma'fu. Kenapa? Lisyaqil ihtiraz. Karena sulitnya menjaga dari najis yang berterbangan tadi. Kemudian anwa'ul mutahhirat, macam-macam sesuatu yang dipakai untuk bersuci. Macam-macam sesuatu yang dipakai untuk bersuci, baik itu bersuci dari hadas atau najis. Arba'atun, ada 4. Yang pertama al-ma', air, dan ini intinya. Ya, dalam Al-Qur'an, wa anzalna 'alaikum ma'an tahura, dan kami turunkan kepada kalian air yang mensucikan. Karena sifatnya air seperti itu. Ya, karena itulah air ini dipakai wudu bisa, dipakai mandi wajib bisa, dipakai menghilangkan najis juga bisa. Yang kedua at-turab. Turab punya 2 makna. Pertama debu, itu untuk tayamum. Yang kedua tanah, itu untuk campuran menghilangkan najis mughalladah, yaitu dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah, bukan dengan debu. Ya, jadi turab ini punya 2 makna. Nah, ada makna debu untuk tayamum, ada makna tanah untuk menghilangkan najis mughalladah. Yang ketiga al-hajar, batu atau semakna batu. Semakna batu itu ada 4 makna. Jadi kalau 4 ini lengkap, hukumnya boleh dipakai istinja. Nah, pertama harus padat, benda padat, sehingga benda cair tidak bisa dipakai istinja. Kalau air boleh. Ini bedanya air dengan benda cair. Benda cair tidak bisa dipakai istinja. Kalau air itu boleh pakai istinja. Ya, air yang mensucikan. Apa bedanya, Ustaz? Cair ini air yang sudah tercampur dengan selain air. Contoh air susu itu benda cair. Ya, air kopi itu benda cair, bukan air dia. Dia istilahnya benda cair, ma'i'. Nah, kemudian yang kedua suci. Ya, benda padat, suci. Yang ketiga kolek, kasar, bisa mencongkel maksudnya. Bukan lembut kayak plastik atau kresek, ini tidak bisa dipakai istinja. Kalau tisu bisa, karena ada sifat mencongkel darinya. Terus yang keempat, ghairu muhtaram, bukan benda-benda yang dimuliakan. Contoh kertas ilmu tidak boleh dipakai untuk istinja, ya. Apalagi situ ada ayat atau hadisnya, hukumnya dosa. Atau makanan, dia juga terhormat. Ya, tidak boleh istinja dengan makanan, walaupun itu makanan jin, seperti tulang. Ya, tulang makanan jin. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah akan mengembalikan daging pada tulang yang sudah gak ada dagingnya, yang itu nanti menjadi makanannya jin. Itu tidak boleh dipakai istinja. Nah, kalau 4 ini lengkap, maka silahkan, walaupun selain batu boleh dipakai istinja. Jadi hajar batu di sini untuk istinja dari bersuci dari najis. Yang keempat ad-dabagh. Dabagh ini menyamak, ya. Itu khusus untuk kulit bangkai, itu biar dia suci, maka caranya disamak. Bangkai ini hukumnya najis, sudah menjadi patokan fikih. Barang najis beda dengan mutanajis. Najis itu nggak bisa disucikan. Air seni mau diolah model apa tetap najis dia. Ya, maaf kotoran mau diolah model apa tetap najis. Itu najis, nggak bisa dirubah. Mutanajis ini benda suci kena najis. Nah, ini yang bisa disucikan. Tapi ada pengecualian. Benda-benda yang najis itu bisa suci. Di antaranya kulitnya bangkai. Bangkai ini najis, mulai dari darah, dagingnya, tulangnya, kulitnya, bulunya, semuanya najis. Cuman untuk kulit boleh untuk disucikan, bisa. Itu dalam suatu hadis ketika Rasulullah SAW melewati seekor bangkai kambing, sehingga beliau bilang ke sahabat,
hal akhadtum ihabaha, coba kalian ambil kulitnya itu. Maka sahabat mengatakan, innaha maitah ya Rasulullah, itu bangkai ya Rasul. Maka beliau bersabda, yathuru hal qarad. Nah, ini bisa disucikan dengan qarad. Qarad itu semacam belerang yang sifat panas. Nah, nyamak ini apa caranya? Menyamak itu adalah biasanya pakai kapur gamping yang biasanya untuk bangunan, itu taruh di tong, ya, siram air, nanti dia menguap ya. Nah, ini kulit bangkai tadi itu celupkan ke situ. Tunggu 1 jam atau 1,5 jam, angkat, nanti daging sisa di kulit bagian dalam rontok dia. Rontok. Nah, ini hukumnya mutanajis. Siram dengan air suci, hukumnya jadi suci. Tapi ingat, yang suci hanya kulit. Bulu yang menempel di kulit bagian luar tetap najis. Sehingga kalau ada orang pakai tas dari kulit macan umpama, itu kalau bulunya asli tidak boleh pakai sholat. Tapi kalau bulunya imitasi, ya, nggak asli, silahkan dipakai. Boleh pakai sabuk, pakai kulit ular, silahkan. Pakai sholat tidak apa-apa, asal sudah disamak, ya. Atau mungkin kopiah dari kulit buaya, silahkan, tidak apa-apa, asal disamak. Ini khusus kulit saja. Kalau bulu tidak bisa suci, ya. Nah ini. Kemudian aqsamul miyah. Aqsamul miyah. Nah ini. Sebelum kita membahas masalah najis-najis dan cara menghilangkannya, maka yang perlu dibahas masalah air. Tadi yang sering kita katakan, air ini penting. Dikatakan aqsamul miyah salasatun. Macam-macam air itu ada 3. Yang pertama, tahirun mutahhir, air suci yang mensucikan. Itu air suci yang bisa dipakai untuk bersuci atau menghilangkan najis. Yang kedua, tahir ghairu mutahhir, air suci yang tidak bisa dipakai bersuci. Yang ketiga, ma'un mutanajjis, air yang terkena najis. Itulah istilahnya, bukan ma'un najis, tapi ma' mutanajjis, air yang terkena najis. Sebab kalau najis, kayak air seni, darah, itu najis, tidak bisa disucikan. Tapi kalau air terkena najis, ini bisa disucikan dengan caranya, nanti akan kita bahas. Kemudian al-ma'ut tahir al-mutahhir. Fa insyaallah untuk pembahasan air tahir mutahhir ini, ya, itu kita akan bahas yang akan datang. Mungkin untuk paripurna daripada pembahasan fikih, karena memang permasalahan fikih ini sangat banyak. Maka bisa untuk pertanyaan itu ditulis di kolom komentar. Kolom komentar, insyaallah akan kita jawab di pertemuan yang akan datang. Ya, insyaallah. Mungkin ini dari kita. Ya, semoga sedikit yang kita bahas ini manfaat. Karena inti daripada semua ilmu adalah mengamalkannya. Semakin bertambah ilmu, semakin kita bisa baik ibadahnya dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullin shalihah wa ala misal salih al-Fatihah. Lillahi minash shaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته